أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا يا غير آمين. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها. والتابع للمنصوب وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. Bab mansubatil asbab. Bab yang menerangkan tentang isim-isim yang dinasabkan. Isim-isim yang hukumnya mansub. Isim yang hukumnya mansub ada 15. Yang pertama maf'ul bih, yang kedua masdar, yang ketiga dzarfuz zaman wa dzarful makan, atau biasa juga disebut dengan maf'ul fi, hal, tamyiz, mustasna, isim la, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, khabar kana wa akhwatiha, isim inna wa akhwatiha, wa tabi'ul lil mansub. Tawabi yang keempat yaitu na'at, ataf, taukid, dan badal. Nah, di sini kalau dari kita merujuk kepada kitabnya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid atau Fathus Saniyah, cara menghitungnya itu yang 15 itu maf'ul bih 1, masdar 2, zarful zaman, zarful makan dihitung 1, 3, hal 4, tamyiz 5, mustasna 6, isim la 7, munada 8, maf'ul min ajli 9, maf'ul ma'ah 10, ya. Khabar kana wa akhwatu wa isim inna wa akhwatuha digabung jadi 11, naat 12, 13, 14, 15. Nah, begitu cara menghitungnya kalau dari kitab atau Fathus-Saniyah. Jadi kalau dihitung-hitung sendiri, kalau dimasukkan satu dengan yang lain ada cuma ketemu 13, kalau dijumlahkan semuanya jadi satu ada yang sampai 17, 16, maka nggak ketemu yang 15. Nah, jadi yang 15 itu seperti ini cara perhitungannya. Seperti itu. Kita masuk yang pertama, ya, maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini juga sudah sempat kita bahas ya. Babul maf'ul bihi wa huwal ismul maf'ul ladzi yaqa'u bihil fi'lu, ya, yang dikenai pekerjaan, ya. Orang yang dikenai pekerjaan. Jadi pekerjaan itu yang melakukannya disebut fa'il, yang mana terletak pekerjaan itu kepada seseorang yang namanya maf'ul bih, seperti itu. Misalkan darabtu Zaidan, saya memukul si Zaid. Nah, perbuatannya adalah ad-darb, ya, perbuatannya adalah memukul, ya. Nah, pukulan itu kepada siapa dikenakan? Kepada si Zaid. Nah, itu yang disebut dengan maf'ul bih, seperti itu. Waraqibtul farasa, saya mengendarai kuda, seperti itu. Nah, kuda itu yang dikendarai, makanya dia menjadi maf'ul bih. Bahwa qismani dhahir wa mudmar. Ya, ada yang maf'ul bih dhahir, ada yang maf'ul bih yang mudmar, ya, yang isim domir bentuknya. Yang dhahir seperti apa? Yang seperti tadi. Ya. Jadi biasanya kalau dhahir lawannya domir. Yang dhahir yang tadi kalau misalnya jelas raqibtul farasa, darabtu zaidan, nasartu al-muslimina, ya. Ra'aitu akhaka muslimina, faras zaidan, dan lain sebagainya, itu dhahir. Ya. Kalau dhamir ada namanya domir muttasil, ada namanya domir munfasil. Apa itu domir muttasil? Domir muttasil itu dari kata ittasala. Ya, ittasala itu kan babnya adalah ifta'ala. Ya. Ta'ala. Nah, jadi kalau dipecah sebenarnya kan taknya ada dua. Ya, tasala. Ya, tapi nanti kan digabung. Tasala. Nah, asalnya ini katanya bukan tasola tapi wasola. Ya, wasola kan wasol, nyambung. Nah, nanti kalau udah masuk ke dalam jumlah jadi iutasola. Nah, itu nggak bisa dibaca. Nanti waw dirubah jadi tak ini. Lalu setelah ketemu dua tak yang berturut-turut, salah satunya sukun, yang kedua adalah fathah, dia dogramkan menjadi ittasola, seperti itu. Jadi mutasilun itu dari mutasilun, ya, mutasilun asalnya, lalu dirubah menjadi mutasilun. Nah, wasola kan sambung. Nah, apa maksudnya bersambung?
antara domir dengan sebelumnya itu nyambung, nempel. Contohnya seperti apa? Nah, itu domir yang pernah kita hafal dulu ya. Ada yang hu, huma, hum, ha, huma, huna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna, ya sukun, lalu na. Nah, tinggal gabungkan saja domir itu ke fiilnya. Dorobani. Nah, hukumnya ya, kalau misalnya ada domir, ya, kalau ada domir mutasil, maka dia harus nyambung ke fiil. Berarti nanti fa'ilnya pasti akan jadi mundur. Contoh, dorobana. Ya, misalnya doroba fiilnya. Doroba aja dulu. Nah, fa'ilnya Zaidun. Maf'ul bihnya, ya, maf'ul bihnya adalah domir misalkan. Kita mau maf'ulnya domir. Dorobaka misalnya. Zaidun yang memukulmu. Nah, bagaimana bahasa mungkin doroba Zaidun ka kan? Ya, sementara dia harus mutasil. Kalau Zaiduka malah absurd lagi. Gitu. Nah, makanya ka ini disambungkan ke fiilnya menjadi dorobaka Zaidun. Nah, makanya kalau ada domir yang menempel ke fiil, ya domir seperti ini, ya kakum makum menempel ke fiil itu hampir pasti itu maf'ul bih. Ya bahkan hampir bisa dikatakan itu maf'ul bih. Ya ini fiilnya. Nah, jadi kalau misalnya nanti akan ditemukan, nanti di balawah ketemu kita belajar kayak gini. Apa maksudnya? Kapan maf'ul bih bisa mendahului fa'il? Nah, ketika maf'ul bih berbentuk domir muttasil. Itu jawabannya. Nanti itu di balawah belajarnya. Nah, jadi kita konsepnya dasarnya aja dulu. Nanti di balawah seperti itu. Kapan saja maf'ul bih itu bisa mendahului fa'il? Karena kan secara asal urutannya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kapan kondisi di mana maf'ul bih harus mendahului harus mendahului si fa'il. Nanti ada wajib mendahului, ada jawaz mendahului. Nah, begitupun nanti kapan fa'il ini harus didahulukan dari maf'ul. Artinya maf'ul nggak boleh dahulu. Kan kita misalkan bilang doroba hasanan Muhammadun. Boleh nggak? Kan boleh saja. Ya. Doroba hasanan Muhammadun. Fa'il tetap di belakang boleh. Tapi nanti ada kondisi fa'il itu nggak boleh di belakang, harus di depan. Contohnya ketika doroba Musa, ya, Isa. Nah, ini Musa pasti fa'il. Tidak akan mungkin dia jadi maf'ul bih. Meskipun di atas bisa aja fa'il di belakang. Karena nanti akan ambigu dia. Di belakangnya kita nggak jelas siapa yang menjadi pelakunya. Seperti itu. Nah, ini pembahasan di ilmu balaghah nanti. Ya, panjang pembahasannya. Intinya seperti itu ya. Masukkan saja dorobana, dorobaka, dorobaki. Ini kaki, domirnya itu semuanya maf'ul bih. Pasti maf'ul bih. Nah, cuma yang ketika kemasukan domir ana ini, ya, bacanya bukan dorobi. Ya. Itu kalau di isim seperti itu. Nah, kalau di fiil nggak bisa. Kenapa? Karena kan maf'ul bih itu maf'ulnya adalah al-fathi, ya, abadan. Makanya supaya bisa dibaca dorobai nggak mungkin juga. Ada namanya nun wiqayah. Namanya nun wiqayah. Nun wiqayah ini fungsinya adalah kan waqayati wiqayatan, artinya menjaga. Ya. Atau ya menjaga harokat fiil tetap mabni al-fathah ini. Sebab kalau misalnya nggak ada ini, ya mau nggak mau dia nanti kan ilmu nasabah nanti nggak bisa juga. Mana ada fiil dipaksakan seperti itu isim yang seperti itu. Kalau fiil nggak bisa berlaku seperti itu, makanya ditambahkan nun wiqayah. Jadi dorobani. Selain tetap dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahu seperti itu. Itu namanya domir muttasil. Ya, domir yang bersambung ke fiil. Ada lagi domir munfasil. Nah, bentuknya hampir mirip tapi ujungnya di depan dikasih iya. Jadi iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, ya, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna. Terus iyana. 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 Nah, kalau mau dikasih contoh ya bisa aja bikin iya kana budu. Ya, dorob tuh iyaka. Ya, dorob tuh iyaka. Dorob tuh iyaka. Ya, saya memukulmu bisa aja seperti itu. Nah, cuma nanti ini terlarang. Nah, nanti kita belajar nanti kalau di Alfiah itu ada tidak boleh memakai domir munfasil. Ya, domir munfasil tidak bisa dipakai selagi masih memungkinkan untuk menggunakan domir muttasil. Ya. Ini kalau kita pakai misalkan ya doroba Zaidun iyaka. Nah, ini kan sama dengan kalau kita menggunakan dorobaka Zaidun kan? Sama kan? Beda nggak? Sama. Ya bedanya satu domir muttasil, satu domir munfasil.
Cuman ketika kita masih bisa menggunakan doroba ka Zaidun, ini masih bisa kan? Nggak ada penghalang dia menggunakan itu kan? Maka ini tidak boleh digunakan. Ya, tidak boleh menggunakan dhamir munfasil selagi masih bisa menggunakan dhamir muttasil. Nanti itu ada di kaidah di alfiyah seperti itu. Nah, kecuali kalau seandainya ada hal yang melarang kita menggunakan dhamir muttasil, baru saat itu dipakai dhamir munfasil, misalkan. Ya, nanti kalau untuk belajar di balaghah ada namanya istilahnya qasar. Qasar itu hanya, artinya hanya atau hasar, membatasi jumlah, taksis. Kalau ingin mentaksis, salah satunya adalah mendahulukan yang seharusnya mundur atau memundurkan yang seharusnya maju. Urutan seharusnya kan fiil, fa'il, dan maf'ul bih, kan? Nah, kalau ingin mentaksis maf'ul bih, caranya dimajukan ke depan. Ya, maf'ul bihnya majukan ke depan. Nah, kalau maf'ul bihnya berbentuk dhamir, mungkinkah kita misalkan sebut ka, ya. Asalnya dorobaka Zaidun. Nah, majukan ka-nya. Ka doroba Zaidun. Nah, ini absurd, kalimat apa ini? Nah, ketika saat ini nggak bisa kita memajukan ka, berarti harus digunakan dhamir munfasil. Makanya iyyaka doroba Zaidun. Nah, makanya di Al-Quran itu iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, kalau orang biasa yang belum tahu ilmu nahwu dia atau belum tahu ilmu balaghah, dia cuma akan menganggap kami menyembahmu, udah. Nah, nggak ada faedah hasor di sini. Nah, tapi sebenarnya ada faedah hasor, ya. Karena kalau dia tidak ada faedah hasor, ini kalimatnya salah, terlarang. Harusnya na'buduka. Selagi masih bisa na'buduka, maka tidak boleh iya kan na'budu. Nah, kenapa di sini iya kan na'budu? Berarti ada penyebabnya apa? Kita ingin mentaksis ka ini. Cara mentaksisnya bagaimana? Dimajukan ke depan. Nah, kalau udah maju ke depan, nggak dhamir muttasil lagi namanya ka na'budu. Apa ka na'budu? Nah, makanya digunakan dhamir munfasil karena tidak bisa lagi digunakan dhamir muttasil di sini seperti itu. Ya, agak ribet ini pembahasan ilmu balaghah, nanti kita nggak perlu banyak lebar di sini. Ya, intinya dhamirnya ini gitu. Ya, dhamir muttasil, dhamir munfasil seperti itu. Ya. Nah, insya Allah sudah paham semua. Nah, yang kedua, masdar namanya. Apa itu masdar? Maf'ul mutlak. Ya, jadi nanti di sini ada maf'ul yang 5. Yang pertama maf'ul bih, yang kedua namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Apa itu al-ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita di ilmu shoraf kita kan belajar ada wazan masdar. Atau bukan wazan, sirah masdar. Ya, ada bentuk sirah itu namanya sirah masdar. Ya, bentuk sirah itu salah satunya masdar. Ya. Jadi dia kan ada wazannya kan, ada wazannya. Kalau nanti di dalam jumlah, ya dalam sebuah kalimat itu ditemukan sebuah fiil, lalu nanti di belakangnya ada masdar dari fiil tersebut, ya bukan masdar sembarang, tapi masdar dari fiilnya, ya, dan dia mansub, maka itu namanya maf'ul mutlak. Contoh dorobayat ribu dorban, dorobayat ribu dorban ini. Nah, ketemu contohnya apa? Ya nanti misalnya kotal tuhu kotlan, ya, kotal tuhu kotlan. Ini kan sebenarnya kalimatnya kotal tuhu udah sempurna nih. Aku membunuhnya. Ditambahkan kotlan sebagai penguat. Ya, kotal tuhu kotlan. Ya, ini kotal fiil. Nah, ini maf'ul mutlak kan? Maf'ul mutlak. Kenapa maf'ul mutlak? Alasannya satu, berbentuk masdar. Berbentuk masdar. Yang kedua, ada amilnya yang merupakan fiil dari masdarnya. Nah, itu cara menemukannya. Jadi kalau kita ingin mengetahui masdar itu seperti apa, yang pertama bentuknya harus masdar. Jadi kalau misalnya kotal tu Muhammadan, nah, apakah Muhammadan itu masdar? Nggak bisa masdar. Kenapa? Karena Muhammadan kan bukan bentuk masdar. Bentuk masdar kan kemarin kita sudah hafal kan, semuanya banyak macam. Yang kedua, dia punya amil yang berupa bentuk fiil dari masdarnya. Nah, qatlan ini bentuknya masdar. Kemungkinan maf'ul mutlak ada. Nah, amilnya mana? Amilnya ternyata kotal tu, yang ternyata memang bentuknya kan kotala ya dulu qatlan. Berarti ini maf'ul mutlak seperti itu. Nah, bentuknya ada dua. Ada yang lafzi, ada yang maknawi. Apa itu lafzi? Kalau sesuai antara lafaz fiilnya, ya, fiilnya sama persis dengan si maf'ul mutlaknya itu, ya, maf'ul mutlaknya itu. Nah, itu namanya lafzi.
Nah, sebenarnya yang tadi kan, qataltuhu qatlan, jelas tuh julusan, dakhaltu dukhulan, ya, atau apalagi misalnya, kharajtu khurujan, ya, itu fungsinya nanti di bawah ada fungsinya. Kenapa harus disebutkan maf'ul? Ya, apalagi misalnya, qa'adtu qu'udan, seperti itu. Ya, waqaftu wuqufan. Nah, tapi kalau berbedanya ini bukan berbeda memang berbeda mutlak, tapi dia hanya sinonim. Perbedaannya sinonim. Contohnya jalas tuh qu'udan. Jalasa kan duduk. Kok ada juga duduk kan. Nah, berarti kan duduk ini kan sinonim dari jalasa. Kok ada sinonim dari jalasa. Nah, kalau misalnya ada yang seperti ini, maf'ul mutlaknya seperti ini, tapi fiilnya seperti ini tetap maf'ul mutlak karena dia sinonim. Ya, bentuknya masdar dan fiilnya maf'ul mutlak. Ya, fiilnya sesuai dengan fiil apa namanya? Sigatnya sesuai dengan fiil maf'ul mutlak meskipun sinonimnya seperti itu. Yang mau dibalik juga boleh, qa'atu julusan, itu maf'ul mutlak. Tapi kalau misalnya zahab tuh apa misalnya? Zahab tuh masyian misalnya. Zahab tuh masyian. Saya pergi berjalan. Zahab tuh masyian, misalkan contoh seperti kalau ada. Nah, itu bukan maf'ul mutlak. Kenapa? Karena masyiat sama zahaba kan nggak ada hubungannya, nggak ada sinonim-sinonimnya seperti itu. Nah, wakum tuh wukufan misalnya. Koma berdiri, wakofa itu kan berdiri juga. Ya, parkir itu kan wakofa, wukuf itu kan parkir, berhenti. Nah, kalau berdiri kan berhenti seperti itu. Nah, ini kan sinonim. Nah, makanya tetap dianggap sebagai maf'ul mutlak. Jadi kalau lafaz masdarnya sama dengan lafaz fiilnya. Kalau maknawi, lafaz maf'ulnya itu sinonim dari lafaz fiilnya. Seperti itu disebut dengan maf'ul mutlak seperti itu. Ya, lanjut. Apa fungsinya menyebutkan? Nah, di sini nggak disebutkan ya fungsi maf'ul mutlak itu ya. Ya, nanti kita akan ketemu nanti fungsi maf'ul mutlak itu ada gitu. Yang pertama ya muakkad di amil. Takkidul amil. Yang pertama takkidul amil. Memperkuat fungsinya taukid. Jadi di Arab itu nanti banyak kalimat-kalimat yang bisa menjadi taukid, takkidul amil. Contohnya seperti maf'ul mutlak. Ketika dibilang qatal tuhu, nah, atau qatal tuhu qatlan, ketika ditambahkan maf'ul mutlak maka itu memperkuat argumen kita, memperkuat apa yang kita sampaikan seperti itu. Untuk taukid fungsinya. Nanti di Arab itu banyak sekali kalimat-kalimat yang menunjukkan taukid. Ya. Terus yang kedua misalkan tabyinun nawa'. Tabyinun nawa' menjelaskan jenisnya. Ya. Nah, kalau tabyinun nawa' dia itu nanti akan didhofahkan dengan nawa'nya. Misalkan jalas tuh ya. Masdarnya apa? Kalau julusan, nah itu takkidul amil kemungkinan. Tapi kalau misalnya jalas tuh julusal alim. Aku duduk seperti duduknya orang alim. Nah, itu kan fungsi masdar sini apa? Apakah memperkuat dia duduk? Kan tidak, tapi menjelaskan duduk yang bagaimana. Duduknya duduk seperti orang alim ini. Nah, atau apa misalnya lagi ya? Waqaftu wukufal ustadz. Waqaftu wukufal ustadz. Aku duduk seperti duduknya seorang ustadz seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan tabyinun nawu'. Nah, yang ketiga tabyinul adad. Menjelaskan jumlah yang dilakukannya berapa kali. Tabyinul adad. Misalnya darabtu Zaidan, masdarnya daraba kan darbatan bisa nanti. Nah, darabtu Zaidan kalau darbatan bisa jadi takkidul amil. Tapi kalau darabtu Zaidan darbata apa misalnya? Darbata Muhammadin. Darabtu Zaidan darbata Muhammad itu tabyinun nawa', jenis pukulan. Kalau yang pertama tadi darabtu Zaidan darbatan itu takkidul amil. Saya benar-benar memukulnya. Nah, kalau tabyinul adad bagaimana? Darabtu Zaidan darbataini. Darabtu Zaidan darbataini. Bentuknya harus nasab kan dengan ya. Musanad dengan ya. Kenapa? Karena dia maf'ul mutlak, hukumnya mansub. Darabtu Zaidan darbataini. Aku memukul si Zaid 2 kali. Jadi itu fungsi maf'ul mutlak ada 3. Takkidul amil, tabyinun nawa' sama tabyinul adad. Ya. Kalau misalnya takkidul amil itu menunjukkan sebagai penguat amilnya berarti kan fiilnya. Ya, kalau tabyinun nawa' itu fungsinya menjelaskan bentuknya seperti apa.
Ya, jenis duduknya seperti apa, jenis berdirinya seperti apa. Tapi kalau adat ya jelas jumlahnya berapa. Ya, darabtu Zaidan darbataini. Ya, atau sajadtu fi rakaati sajadataini. Saya sujud dalam satu rakaat itu 2 kali sujud. Seperti itu. Sajadataini. Ya. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga, namanya dzarful zaman, dzarful makan, atau disebut dengan maf'ul fi. Yang maf'ul yang ketiga, maf'ul fi. Maf'ul fi. Nah, yang kemarin. Dzarful zaman itu apa? Isim zaman yang dinasabkan ditakdiri fi. Ya, jadi ada kalimat itu ya. Ini kan nanti antum sudah biasa ketemu ya kan, ada kalimat yauma, lailata, qudwata, bukrata, ini jarang ketemu sih kalau isim zaman ya. Atau kita ke isim makan dulu biar gampang. Ya, isim makan itu isim makan yang ya, keterangan yang menunjukkan tempat, keterangan tempat ya dengan mentakdirkan fi di dalamnya. Jadi seolah-olah ada fi yang tidak tertulis di sana. Ya kan, amama, kholfa, qudama, waro'a, fauqa, tahta, ini kan sering ketemu kan. Nah, kalau dalam kalimat kan misalkan waqaftu, saya berhenti atau saya berdiri di waqaftu amamal fasli. Amamal fasli. Saya berdiri di depan kelas kan. Nah, ini kan aslinya waqaftu fi amamil fasli aslinya. Gitu. Nah, jadi kenapa ini bukan huruf jar? Karena dia bukan ada huruf jar lain di depannya. Gitu. Yaitu fi yang ditakdirkan seperti itu. Ya. Nah, amama ini sebenarnya ada fi-nya itu, makanya ditakdir fi. Nah, mirip sama seperti itu isim zaman, nanti juga ada yang seperti itu, misalnya yauma, ya. Yauma, laila, ghadwa, bukra, saharan gitu. Ya, misalnya zahabtu ghadan gitu. Zahabtu ghadan, saya enggak mungkin zahabtu ghadan. Azhabu ilal madrasati, sa'azhabu ilal madrasati ghadan. Sa'azhabu ilal madrasati ghadan. Kadang dia ada berbentuk tunggal tanpa ada maf'ul bihnya, nah, tapi ada yang kadang berbentuk maf'ul bihnya. Ya, kenapa di sini di belakangnya maf'ul bih? Karena kan sama-sama isim. Ketika dua isim bertemu, maka salah satunya menjadi maf'ul bih kan. Nah, maka di sini maf'ul bih. Nah, kadang dia nggak perlu pakai maf'ul bih. Bisa aja kita tulis misalnya waqaftu amaman. Boleh? Boleh. Waqaftu amaman. Artinya berarti saya berdiri paling depan. Nah, keterangan tempat kan saya berdiri paling depan. Waqaftu amaman. Waqaftu wara'an. Nah, cuman kan biasanya yang keterangan tempat itu disandarkan kepada tempat tertentu. Ya. Jelas tuh amama Zaidin, saya duduk di depan si Zaid. Jelas tuh waro'a Zaidin. Jelas tuh fauqal mimbar, ya. Kuntu fauqal mimbar, saya berdiri di atas mimbar, seperti itu kan. Nah, kalau isim zaman justru biasanya tidak diidhofahkan, meskipun ada juga. Ya. Apa misalnya? Dhahabtu ilal madrasati sobahan. Ya. Saya pergi ke sekolah pagi-pagi. Ya, dhahabtu ilal madrasati masaan, sore-sore. Ingat ya, dia mansub. Ya. Abadan hina. Seperti itu. Nah, diidhofahkan ada misalkan dhahabtu ila Jakarta. Ya, biasanya kan yauman, hari ini. Nah, kalau misalnya maunya hari ini, ya berarti yauman. Tapi kalau hari Kamis, yaumal Khamis, tambahkan aja yauma al Khamis. Seperti itu. Ya, atau malam Jumat misalkan. Saya pergi ke Jakarta malam Jumat, zahabtu ila Jakarta kapan? Malam Jumat apa bahasa Arabnya? Yaumal Lailatul Jumu'ati. Jumati itu. Malam Jumat seperti itu. Ya, seperti itu. Berarti yaumal khamis kan malam Jumat Lailatul Jumu'ati. Paham yang dzaraf zaman dzaraf makan ya? Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan dzaraf itu ya. Nah, kita kan kemarin baru kebanyakan ketemu dzaraf makan. Amama, waro'a, khalfa, terus apa lagi tahta, fauqa, itu inda, ma'a, ya izaa. Nah, tapi ada juga yang namanya dzaraf zaman. Yang dzaraf zaman itu apa? Ya sama bentuknya. Intinya tertakdir fi, ada seolah-olah fi di sana. Kalau bisa kita masukkan fi, ya. Bahkan kalau antum biasa nyebut saya pergi ke sekolah hari Kamis, kan biasanya kita kan bahasa Arab biasanya dhahabtu ilal madrasati fi yaumil khamis kan. Ya. Boleh nyebutkan fi yaumil khamis boleh, ya, atau dihilangkan karena di dzaraf zaman yaumal khamis, tapi nggak boleh pakai fi. Jadi hukumnya dua. Kalau mau pakai fi berarti dia harus kasrah, harus makhfud, ya, harus majrur.
Tapi kalau dia dihilangkan fi, maka dia menjadi fathah, yang menjadi mansub ya seperti itu. Ya, paham ya? Itu namanya dzaraf zaman, dzaraf maka. Nanti kalau ketemu dalam Al-Qur'an yang seperti ini menunjukkan tempat dan waktu, ya bisa jadi dia ada kemungkinan dia dzaraf zaman, dzaraf makan kalau terpenuhi syaratnya. Syaratnya dia kan isi mansub, ya. Menerangkan tempat, menerangkan waktu, dan dia hukumnya mansub seperti itu. Ya. Jadi ada 3 maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fi. Nah, sebenarnya yang gampang itu kita selesaikan maf'ul dulu, nanti ada 2 maf'ul lagi, maf'ul ma'ah sama maf'ul li ajli, tapi nanti itu di bawah sekali. Ya, masih ada 2 maf'ul lagi nanti. Supaya mudah ngafalnya. Kita ke hal dulu. Nah, hal ini artinya apa? Keadaan. Keadaan. Nah, berarti kalau nanti ketemu misalkan sebuah kalimat, ya, sebuah kata yang menerangkan keadaan dari perbuatan yang sedang terjadi, misalkan dhahabtu ilal madrasati. Ilal madrasati. Masyian. Coba diartikan, ada yang artinya enggak? Saya pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah dengan berjalan. Dengan berjalan atau dalam keadaan Berjalan. Nah, hal itu seperti itu artinya. Halnya kondisinya apa? Bagaimana dhahabnya dia? Dhahabnya masyian. Nah, hal ini bentuknya 2. Pertama isim fa'il. Yang kedua isim maf'ul. Nah, kenapa cuma 2? Kalau bentuknya masdar dia bukan hal namanya, tapi maf'ul mutlak kalau fiilnya sesuai. Jadi hati-hati ya. Ya, jadi ini bentuknya semua yang mansub itu mirip-mirip gitu. Ya, di ujungnya hampir-hampir sama. Tapi nanti kalau hal itu isim fa'il dan isim maf'ul ya. Ya. Sekarang itu dulu pemahamannya. Lihat aja ini. Ya, raqibah isim fa'il atau isim maf'ul? Isim Isim fa'il. fa'il kan. Zaid datang dengan keadaan atau dalam keadaan mengendarai kendaraan. Jadi dia enggak jalan kaki. Kalau masyin jalan kaki. Kalau rakiban berarti naik motor kah, naik mobil kah, seperti itu. Nah, rakibatul farsa musrajan, asraja yusriju, israjan musrijun, musrajun isim maf'ul. Laki itu Abdullahi rakiban, seperti itu. Ya. Jadi bentuknya hal itu isim fa'il isim maf'ul seperti itu. Ya. Nah, apa syarat-syaratnya? Nih. Wala yakunul halu illa nakiratan. Hal pasti nakirah. Jadi untuk ketemu isim fa'il, isim maf'ul, ya, isim fa'il, isim maf'ul, mansub dia satu. Yang kedua nakirah dia. Ya, yang ketiga apa? Ba'da tamamil kalam. Tidak mungkin hal itu kecuali setelah sempurnanya kalam. Ya. Artinya sudah sempurna jumlahnya. Jumlah sempurna itu apa? Kalau fi'il berarti sudah ada fa'ilnya, sudah ada maf'ul bihnya, baru ada hal. Nah, kalau mubtada berarti sudah ada khobarnya, baru ada hal, seperti itu. Nah, kalau belum sempurna jumlah, berarti belum bisa ada hal, nggak akan ketemu hal, seperti itu. Ya, itu namanya hal. Yang ketiga, nanti ada yang namanya sahibul hal. Ya, sahibul hal itu apa? Jadi hal, misalkan ja'a Zaidun rakiban, si Zaid berangkat, Zaid datang dengan mengendarai kendaraan. Keadaan mengendarai kendaraan ini siapa yang melakukan? Siapa ditempel ke siapa dia? Siapa yang pelakunya? Siapa yang memiliki keadaan itu? Si Zaid kan? Nah, berarti ini rakiban hal. Zaid ini namanya sahibul hal. Ya, ini karena kebetulan satu gampang, misalkan nih laki itu Abdullahi, kan? Apa misalnya contohnya yang 2 ya, yang ada maf'ul bihnya. Ini apa ya misalnya yang bentuknya maf'ul bihnya? Ra'aitu, ya. Ra'aitul ustazah. Masyian, saya melihat ustaz. Ya, ini maf'ul bih, bukan hal. Karena dia ro'a, karena harus punya 2 maf'ul. Misalnya apa ya? Darabtu Zaidan qa'iman. Saya memukul si Zaid dalam keadaan berdiri. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, yang berdiri siapa?
Kan ini ada kemungkinan saya sama si Zaid. Nah, saya berdiri, si Zaid duduk, saya mukul Zaid. Berarti saya yang berdiri. Berarti kalau seperti itu Pak Imannya sahibul halnya mana? Zaid. Atau sebaliknya, saya, bukan Zaid saya. Atau sebaliknya, orang yang mukul sayanya itu duduk, si Zaidnya berdiri. Saya memukul si Zaid sedang dalam keadaan berdiri, berarti sahibul halnya si Zaid, seperti itu. Atau kedua-duanya berdiri. Darabtu Zaidan qa'iman, kedua-duanya berdiri, berarti sahibul halnya ada dua, seperti itu. Ya. Nah, itu yang disebut dengan sahibul hal, paham ya? Jadi syaratnya yang pertama nasab, dia nakirah, dia setelah sempurna jumlah, dia sahibul hal pasti ma'rifah dia. Nah, sahibul halnya kan ma'rifah semua nih, rakiban. Ya. Mana sahibul halnya Zaidun, ma'rifah. Ya, musrajan. Mana sahibul halnya Faras, ada alif lam. Ya, Abdullahi rakiban. Mana sahibul halnya Abdullah. Kenapa dia ma'rifah? Karena dia idhofah. Ya. Nah, itu yang disebut dengan hal. Ya, keadaan. Oke. Itu namanya hal. Nah, selanjutnya tamyiz. Nah, tamyiz ini kita berbicara tentang angka. Ya, misalkan saya membeli, ya, kalau misalnya kita dulu pernah belajar ya, kalau dia angkanya 1 sampai 2, 1 dan 2, kan nanti berguna faedah atau berfungsi faedah naat kan. Misalkan ishtara itu kitaban wahidan. Ishtara itu kitabaini. Kitabani. Nah ini ya, kitabaini ini berlaku naat. Kalau 3 sampai 10 berlaku hukum idhofah. Ya kan? Ishtara itu salah satu kutubin. Ishtara itu arba'ata kutubin. Dia tuh khamsa kurrasatin. Nah, 11 sampai 99 berlaku hukum tamyiz nanti namanya. Bagaimana? Berarti dia dinasabkan. Berarti ishtara itu salasuna kitaban. Nah, kitaban itu tamyiz. Nah, salasinya itu maf'ul bih kan 30. Ya. Contohnya seperti di sini mana nih? Ishtara itu isyrina hulaman. Nah, ini jadi tamyiz dia. Tamyiz. Kita berkaitan dengan angka 20. Jadi 11 sampai 99 itu berlaku hukum tamyiz. Jadi apa? Tamyiznya itu mansub, ya hukumnya mansub. Isyrina hulaman, ya 20 anak, 20 budak, 20 anak kecil. Seperti itu. Nah, malaktu tis'ina na'jatan fa'al. Ya, seperti itu. Ya, ini yang simpel aja dulu ya. Karena nanti akan berat kalau belajar tamyiznya yang tamyiz. Jadi tamyiz itu ada 2 nanti. Ada tamyiz zat, ada tamyiz nisbah namanya. Nah, tamyiz zat itu ketika kalimatnya mufrad tamyiznya. Nanti kalau tamyiz nisbah kalimatnya sudah berbentuk jumlah, gitu. Nanti akan repot. Sekarang memahami seperti itu dulu. Ya. Nah, misalkan seperti ini lagi. Ya, ini yang bentuk bukan angka ya, tapi nanti kamu akan paham sendiri yang tamyiz itu seperti apa. Yang jelas dia menerangkan jumlah, menerangkan sifat. Misalkan ishtara itu ritlan ma'an. Saya membeli satu liter, ini satu bilangan angka ya. Jangan 1 liter lah kalau gitu. Nah, litron aja ya. 1 liter air. Litron ma'an. Ishtara itu litron ma'an. Bagaimana i'rabnya ini? Ishtara itu fi'il. Fa'il. Litron maf'ul bih. Maknya apa? Tamyiz. Apakah bisa hal di sini? Kenapa tidak bisa hal? Bukan itu. Karena bukan bentuknya isim fa'il dan isim maf'ul tadi kan. Syaratnya hal apa? Bentuknya isim fa'il atau isim maf'ul kan kita maf'ul. pelajari. Masdar bisa nggak di sini? Maf'ul mutlak. Bukan. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa maf'ul mutlak? Harus dari masdarnya. Karena dia bukan berbentuk masdar dan dia tidak punya amil yang serupa dengan dia. Gitu. Bisakah maf'ul bih di sini? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa maf'ul bih? Maf'ul bihnya udah ada di depan gitu. Jadi apalagi ya namanya tamyiz. Tapi kan tadi 11 sampai 99.
Jadi caranya gitu aja. Sebenarnya kita hafal syaratnya, kita tahu bentuknya apa. Kalau dia bentuknya masdar, cek dulu apakah dia punya amil yang sama dengan masdar atau setidaknya sinonim dengan masdarnya itu. Ya, kalau iya berarti itu masdar. Kalau ketemu bentuknya isim fa'il atau isim maf'ul, dia nakirah nggak? Sahibul halnya ma'rifah nggak? Setelah tamamil jumlah nggak? Menunjukkan keadaan kah? Kalau iya berarti itu hal. Kalau enggak berarti tamyiz namanya. Kalau maf'ul bih, Anda tahu sendiri kan? Dia dikenai pekerjaan pertama. Dia merupakan umdah gitu ya. Pokok kalimat. Seperti itu. Nah, kalau tamyiz, kalau hal itu kan sudah bukan umdah lagi gitu. Itu kalimat-kalimat tambahan aja di belakang, keterangan-keterangan tambahan. Nah, itu harusnya bisa membedakan. Syaratnya apa? Syaratnya sama. Wal yakunu illa nakirah. Tamyiz pasti nakirah, nakirah semua. Nakirah semua. Ya, ulama nakirah semua. Nah, wajahan. Nah, yang kedua syaratnya setelah sempurna jumlah. Jadi kalau belum sempurna jumlahnya belum bisa dikatakan tamyiz. Jadi nanti misalnya kalau ketemu, kalau belum ada dia fi'il muta'addi, belum ketemu maf'ul bih, ya jangan dibilang tamyiz atau hal. Pasti maf'ul bih dulu gitu. Kalau udah sempurna jumlahnya, fi'ilnya ada, fa'ilnya ada, maf'ul bihnya ada, baru nanti jumlah seperti itu. Jumlahnya seperti apa? Apakah tamyiz kah atau hal atau masdar atau bagaimana? Tergantung situasi dan kondisinya seperti itu. Ya. 11 sampai 99 itu contoh kalau dalam bentuk angka gitu. Nah, sekarang kan nggak semuanya mesti bentuk angka kan. Kalau 1 liter air kan bukan ya, kalau untuk beli litron wahidan. Litron wahidan. Nah, ini naat. Ini naat. Kenapa? Ya. Karena bentuknya kan 1 liter yang satu. Tapi kalau litron ma'an, coba artikan dengan naat. Liter yang air kan? Nggak Liter bisa. yang satu liter kan? Kalau ini litron ma'an apa? Liter yang Air, masa air. gitu? Ada nggak liter yang air? Nggak mungkin kan? Berarti nggak mungkin naat di sini kan? Nggak mungkin naat. Nah, apa kemungkinan? Sudah jumlahnya sempurna? Sudah. Ya. Nah, kira dia iya, mansub dia iya. Berarti dia tamyiz. Hal nggak mungkin. Kenapa? Dia bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Masdar nggak mungkin karena dia bukan bentuknya masdar. Makanya dia tamyiz. Karena berhubungan juga dengan bilangan angka-angka. Kalau bilangan angka-angka itu nanti kaitannya sama tamyiz gitu. Seperti itu, ya. Nanti ini masalah pembiasaan makanya. Jadi kalau tahu kaidah aja kita belum puas. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang mana yang tamyiz itu sudah dalam jumlah, dalam kalimat. Ya. Nah, pokoknya tamyiz itu ukuran, jumlah, angka. Gitu. Misalkan ini lagi. Ya. Ana aksaru minka apa? Malam. Ya. Di sini apa i'rabnya ana? Mubtada. Mubtada. Khobarnya mana? Keterangannya apa? Ada apa dengan saya? Aksaru. Saruminka. Khobar. Ini jar Aksaru. majrur ya. Majrur. Malan apa? Tamyiz. Nah, tamyiz dia. Bisakah dia hal? Enggak, bukan isim fa'il isim maf'ul. Enggak, Bukan bukan. keterangan keadaan. Masdar bisa enggak? Enggak masdar dia. Enggak. Maf'ul bih fiilnya enggak ada. Kalau maf'ul bih harus ada fiil gitu kan. Nah, berarti kan ini berkaitan dengan ukuran enggak? Iya, Anak aksaru minka malan. banyak. Harta banyak. Ya, ukuran kan? Kuantitas. Saya lebih banyak ya, uangnya gitu. Ya. Atau misalkan anak ajmalu minka wajhan. Ya. Anak ajmalu minka wajhan. Wajhan. Saya lebih tampan wajahnya. Ukuran nggak itu? Ukuran kan? Lebih tampan. Berarti kan ada derajat ukurannya. Kenapa kamu katakan ada tolak ukurnya? Kenapa dia bisa gitu? Kalau ada tolak ukur, berarti kan itu ya tamyiz gitu. Saya lebih ganteng dari kamu, lebih tampan mukanya dibandingkan kamu. Nah, kenapa kamu bisa bilang ganteng? Ada tolak ukurnya. Nah, kalau ada ukur-ukur, berarti itu tamyiz. Seperti itu, ya. Tamyiz memang agak ribet sedikit ya, kalau ketemu jumlah sedikit. Ya, tamyiz namanya. Lanjut istisna. Nah, istisna itu pengecualian. Istisna itu pengecualian, ya. Pengecualian. Nah, kalimatnya nanti ada illa
ila, ada ghairu, siwa, suwa, sawa, ada khola, ada hasyah. Ya. Ada 3, kita kelompokkan jadi 3. Ya, istisna bi illa, istisna bi ghairu, siwa, suwan, dan sawa, istisna bi khola, ada hasyah. Ya, ada 3 macam model istisna. Oke. Hukumnya satu-satu nih. Kita ke slide yang itu aja biar gampang. Istisna yang pertama, istisna bi Illa. illa. Nah, ada 3 bentuk namanya. Yang pertama tam mujab. Ada namanya tam manfi. Ada hukum yang ketiga namanya naqis manfi. Nah, apa maksudnya? Tam itu kalau sebelum kalimat illa sudah sempurna kalimatnya. Artinya kalau dia fi'il udah ada fa'il, udah ada maf'ul bih. Kalau dia mubtada udah ada khabarnya. Baru illa. Lawannya naqis. Berarti sebelum 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 sempurna kalimat udah keduluan illa. Nanti ada dalam jumlah ada di contohnya. Nah, mujab itu apa? Kalimatnya positif. Tidak mengandung tidak, jangan, tidak mengandung itu. Kalau manfi mengandung tidak dan jangan seperti itu, ya. Nah, masing-masing punya hukum. Ya. Kalau tam mujab ini hukumnya wajib mansub. Ya, wajib mansub. Kalau ini hukumnya ada 2, bisa menjadi hukumnya dia tabi' ke sebelumnya, atau dia menjadi mansub. Ya, kalau ini nanti sesuai dengan jumlah yang kurang, ya, melihat kepada jumlahnya. Ya. Jadi kalau tam mujab dia mesti mansub. Kalau manfi nanti bisa tabi', bisa mansub, tapi nanti ngikut ke sebelumnya bagaimana? Ya, nanti kita akan lihat. Ya. Kalau naqis manfi dia bentuknya mengikuti jumlahnya. Contoh satu-satu ya. Ini udah hafal dulu ya. Tam mujab hukumnya 1, tam manfi hukumnya 2, naqis manfi hukumnya 1 jumlah bentuknya. Oke. Contoh yang tam mujab misalkan qamal qaumu. Nah, ini kalimat sudah sempurna apa belum? Suatu kaum berdiri, kira-kira sempurna atau belum? Belum. Apa yang hilang? Maf'ul. Gimana coba berdiri dipakaikan maf'ul? Qauman. Kok iman? Koma itu fi'il muta'addi itu fi'il lazim. Apa sih? Lazim ya? Kalau lazim butuh maf'ul nggak? Enggak Nggak butuh. butuh. Berarti kalau misalnya nggak butuh maf'ul, apakah sudah sempurna dengan fa'il saja? Sudah. Sudah ya, berarti qomal qaumu. Ya, qomal qaumu. Sudah sempurna, sudah. Berarti ini namanya tam. Namanya tam. Ya, karena sudah sempurna kalimatnya. Ya. Baru setelah itu masuk illa. Qomal qaumu illa. Ya. Berdiri, ya suatu kaum semuanya berdiri. Kecuali si Zaid. Nah, tadi dia tam. Mujab atau manfi? Mujab. Kenapa? Karena kan dia tidak negatif, dia positif kan. Nah, kalau tam mujab hukumnya bagaimana? Mansub berarti Zaid dan harus Zaidan. Bolehkah Zaidun? Nggak boleh. Bolehkah Zaidin? Nggak. Ya, karena dia tam mujab seperti itu. Nah, sekarang yang kedua misalnya ma qamal qaumu. Ya. Janganlah contohnya sama aja yang lain lah. La yahduru at-tullabu. Ya. Sudah sempurna atau belum? La yahduru at-tullabu. Belum. Udah. Kalau itu muta'addi atau lazim? Lazim. Muta'addi.
Tadi Gimana gimana sih? cobanya menjadikan dia muta'addi? Muta'addi itu lazim. Muta'ad. Lazim Coba gimana maf'ulnya? Yahdurut tulabu apa? nggak usah. Murid Murid-murid hadir. tidak datang. Apa maf'ul bihnya? Dikel. Kalau di kelas kan berarti bukan maf'ul bih, berarti kan isim zaman nanti kan. Apa namanya? Zarf zaman kan? Lazim, Ustaz. Berarti lazim. Kalau lazim berarti dia sudah sempurna Sudah dengan cukup sempurna. dengan fa'ilnya saja kan. Layah durut tulabu gitu. Ya. Berarti dia tam atau naqis? Tam. Tam. Nah, sekarang dia mujab atau manfi? Manfi. Manfi. Manfi gitu kan. Kenapa manfi? Adalah. Adalahnya negatif ya. Nah, kalau tam manfi hukumnya ada berapa? Ada 2 kan? Ya. Ya. Boleh dia yang pertama Tabi. Tabinya kemana? Tabi ke yang berhubungan misalkan. Berarti kalau ada Zaid. Nah, kalau ini karena lazim ya, berarti udah pasti aja. Pasti tabinya ke situ lah kan. Nah, tabinya kalau dia dhammah, ya kalau dia marfu berarti dia juga ikutan marfu. Itu satu hukum pertama. Jadi boleh layah durut tulabu illa zaidun, boleh satu. Nah, yang kedua hukumnya bagaimana? Sub. Mansub berarti layah durut tulabu illa Zaidan. dan. Nah, boleh 2. Nah, ini nanti ini kebetulan satu jadi nanti bisa gampang cari itunya, cari tabiknya kemana. Coba yang seperti ini misalkan. Ya, kita cari contoh yang lain. Misalkan la yaqribu Muhammadun. Ya, la yaqribu Muhammadun at-tullaba illa Hasan. Nah, tam manfi, tam mujab, naqis manfi. Tam nafi. Nah, kalau misalnya gini aja, cara dia cari tahu tam atau tidak tam gini, dia mau bentuknya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, ya berarti harus ada mubtada dan khobarnya. Kalau jumlah fi'liyah berarti harus ada fi'il dan fa'il. Nah, kalau dia muta'addi berarti harus ada maf'ulnya. Nah, sekarang ya teribu muta'addi atau lazim? Muta'addi berarti harus ada maf'ulnya. Udah ada maf'ulnya atau belum? Tulab. Berarti ini tam. Manfi atau mujab? Mujab karena dia Manfi. negatif. Nah, hukumnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama, yang kedua pasti tabi ya. Berarti yang kedua pasti tabi. Yang kedua dulu yang gampang. Ya, berarti hasanan itu yang kedua. Yang pertama tabi. Nah, kira-kira kalau tabi jadi bagaimana? Ya, layat ribu Muhammadun at-tullaba illa hasanan itu hukum yang kedua. Hukum yang pertama coba, layat ribu Muhammadun at-tullaba illa Hasanan. hasanan juga ya. Ya, Ikut hasanan tulab. juga jangan ragu. Ya, kenapa dia hasanan? Tabinya kemana? Tulab. Tulab. Jadi kita paham dulu kalimatnya ini maksudnya apa. Ya, kan kalau kita bicara kan si Muhammad tidak memukul seorang murid pun kecuali si Hasan. Berarti Hasan itu bagian dari murid, makanya tabi ke murid. Seperti itu cara memahami. Tadi kan kalau tadi kan misalnya apa tadi contoh yang tadi? Layah duru ya. Nah, layah duru at-tullaba illa hasanan. Ya. Dengan hukum yang kedua atau hasan dengan hukum yang pertama. Kalau hukum yang pertama karena dia tabinya kemana? Ya ke ini karena kan hasan ini bagian dari si tulab ini seperti itu. Itu namanya tam manfi. Jadi tam manfi ada 2 hukumnya. Bisa tabi ke bahagiannya, dia kemana bagiannya, masuk kelompok mana dia. Ya. Bisa dia mansub. Ya. Kalau mansub nggak perlu dicari-cari lagi kemana baliknya seperti itu. Ya, tapi syaratnya tam manfi. Nah yang terakhir ada namanya naqis manfi. Artinya kalau mubtada nggak ketemu khobarnya, kalau fiil nggak ada fa'ilnya atau fiil fa'il tapi nggak ketemu maf'ul bihnya. Ya. Nah itu hukumnya mengikuti jumlah. Nah apa yang hilang, yang belum sempurna sebelum ilah, maka dia i'rabnya menjadi itu setelah ilah. Contoh, kalau taman fi kan misalnya kalau tadi yang 9, la yahduru. Ya kalau la yahduru Muhammad, la yahduru tullabu illa Zaidan itu taman fi. Iya taman fi.
Nah, kan la yahduru illa Zaid. Itu dulu, la yahduru illa Zaid. Sebelum illa nih, inilah illa kita potong dulu. Ini tam atau naqis? Naqis. Kenapa naqis? Tidak ada fa'il. Nggak ada fa'ilnya. Terus dia mujab atau manfi? Manfi. Manfi. Berarti dia naqis manfi. Naqis manfi hukumnya apa? Setelah illa mengikuti ke jumlah. Kira-kira di sini yang kurang apa? Fa'il. Berarti Zaid jadi fa'il. Nah, kalau Zaid fa'il berarti Zaidan, Zaidun atau Zaidin? Dun. Zaidun. Gitu. Yang ikut ke jumlah. Ya. Misalkan yang lain. La ilaha illallah. Ya. Ma ra'aitu illa Melihat. Ali. Ya, silakan gitu dulu. Ma ra'aitu. Ya. Identifikasi dulu sebelum ilahnya. Tam atau naqis? Naqis. Kenapa naqis? Apa yang hilang? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Mujab atau manfi? Manfi. Manfi berarti naqis, manfi hukumnya apa? Lihat Tergantung. jumlahnya. Tergantung. Jumlah. Ya, berarti di sini Ali tergantung jumlah maro'a itu. Apa yang hilang? Maf'ul bih. Berarti Ali sebagai maf'ul bih. bihnya. Nah, kalau Ali maf'ul bih berarti harokatnya Nasab fathah. Paham nggak? Yang pertama namanya? Yang mana? Apa namanya hukum yang pertama? Tamujab. Tamujab. Yang kedua? Mansub. Yang kedua manfi. Yang ketiga? Naqis. Naqis manfi. Manfi. Tamujab bagaimana hukumnya? Mansub. Wajib mansub. Wajib mansub. Kalau naqis manfi? Apa tamanfi? Tamanfi ada dua. Yang pertama bisa dia nasab langsung atau dia bisa tabi ke hukum sebelumnya, tergantung nanti kondisinya dia. Kalau dia tabi ke fa'il berarti dia rofa, kalau tabi ke maf'ul berarti dia mansub gitu kan. Nah, yang ketiga namanya naqis manfi. Bagaimana hukumnya? Lihat jumlahnya. Mengikut ke tergantung kepada sebelumnya. Kalau sebelumnya seperti ini ya begitu juga dia. Ya. Itu dengan ilah. Ya, dengan ilah. Nah, sekarang dengan ghairu, siwa, suwa, dan sawa. Nah, ini hukumnya sama, 3 juga. 3 juga dia. Nah, cuma mengukur, tadi kan kita mengukur harokatnya kan setelah ilah. Nah, kalau ini harokatnya untuk ghairunya, untuk siwanya, untuk suwanya, untuk sawanya. Misalkan, ya di sini aja contohnya ya. Misalkan, ja'al qaumu, ya, ghair Zaidin. Ini kalau ini pasti Zaidin. Nah, ya setelah ghairu, setelah siwa, suwa, sawa ini jadi maf'ul bih kan? Pasti. Mudhofun ilaih. Kalau mudhofun ilaih berarti kan dia pasti majrur kan? Kalau ini mufrad berarti Zaidin. Nah, kalau bedanya antara ilah sama ghairu, siwa, suwa, dan sawa ini beda yang kelompok kedua. Nah, kalau tadi yang ilah itu kita menentukan harokat untuk setelah ilah, nah kita menentukan harokat yang saat ini untuk ghairunya atau untuk siwanya, untuk suwanya, atau untuk sawanya. Nah, sekarang ja'al qaumu tamanfi, tamujab, atau naqis manfi? Ja'al qaumu tamujab. Karena dia fi'il dan ada fa'ilnya, tidak butuh kepada maf'ul bih karena dia lazim. Nah, kalau tamujab bagaimana hukumnya? Wajib berarti ghaira. Nah, misalkan ya, maja'al qaumu. Itu kan udah datang Ghaira Zaid. Ya, pasti Zaidi. Ya pasti. Enggak perlu cari lagi. Nah, ghairu, ghairi. Pertama kita identifikasi dulu. Tamujab, tamanfi, naqis manfi. Tam man fi. Kan manafi. Manafi berarti tamanfi. Tamanfi hukumnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama wajib nasab, berarti maja'al qaumu ghaira, dan bukan wajib nasab, boleh nasab ya. Maja'al qaumu ghaira Zaidin. Yang kedua boleh
Boleh tabi. Tabinya kemana? Al Qaumu. qaumu. Kalau qaumu dia maf'ul, berarti maja'al qaumu ghairu Zaidin. Ya, mirip-mirip aja gitu, persis. Yang terakhir, kan? Suwa-suwa. Ja'a, tidak datang. Ghair Zaidin. Maja'a. Ya, sebelum ghair identifikasi. Nakis Naqis manfi. manfi. Berarti Manfi. hukumnya mengikut ke sebelumnya. Yang hilang apa? Fa'il. Fa'il itu marfu. Berarti ghairu harus marfu karena isim mufrad, maka ghairu. Maja'a ghairu Zaidin. Seperti itu. Ya, paham yang ghairu siwa. Siwa-suwa ini nggak ada harokatnya, nggak, hurufnya belakangnya mati kan. Maja'a siwa Zaidin, maja'a suwa Zaidin, jadi antum nggak akan bingung cari harokatnya karena dia nggak berharokat akhir kan, belakangnya huruf ilat. Ya, boleh ja'al qaumu siwa Zaidun, siwa Zaidin, ya, maja'al qaumu siwa Zaidin, itu aja semuanya. Maja'a siwa Zaidin, ya, ja'al qaumu suwa Zaidin, maja'al qaumu siwa suwa Zaidin, ya, maja'a suwa Zaidin, ya. Nggak perlu mikirin harokat akhir, paling sawaun aja, ada sawaunnya juga sama hukumnya dengan ghairu ini. Ya. Sekarang yang terakhir, mustasna dengan khola ada hasya. Khola ada hasya. Nah, khola ada hasya ini bisa di dua hukumnya. Ya. 1, 2. 1, kalau kita anggap dia sebagai fi'il, maka yang setelahnya hukumnya mansub sebagai maf'ul bih. Ya. Yang kedua, kalau kita anggap dia sebagai harful jar, jadi nanti bisa harful jar nih, maka setelahnya bisa menjadi majrur. Jadi hukumnya 2. Jadi misalkan artinya apa? Kalau ada hasya ini artinya kecuali-kecuali semua ya, karena kan istisna itu pengecualian. Jadi kecuali ini. Misalnya la yahduru talibu, la yahduru tullabu, la yahduru tullabu khola Zaid. La yahduru tullabu, la yahduru tullabu. Ya, jadi kalau ini nggak perlu taman kita mujabnya, nggak perlu lagi kalau khola ada hasya. Ya. Misalnya ada kecuali si Zaid. Nah, sekarang bagaimana cara baca Zaid? Zaidan, Zaidin, Zaidun. Bisa 2. Kalau kita anggap ada ini sebagai fi'il, maka Zaidan maf'ul bih, makanya ada Zaidan. Kalau kita anggap ada sebagai harful jar, maka Zaid sebagai majrur, makanya ada Zaidin. Serah mau baca yang mana. Nah, tambah lagi tuh apa namanya? Perbendaharaan huruf jar. Kalau kita anggap khola ada hasya huruf jar, itu terserah kita mau anggap dia fi'il atau huruf jar. Paham sampai di sini? Ilah ada 3 hukumnya, ghairu siwa juga ada 3 hukumnya. Bedanya kalau ilah hukumnya untuk yang setelah ilah, ya, tapi kalau ghairu siwa sawa itu hukumnya untuk isim istisna, apa namanya, untuk adat istisnanya itu, ya, untuk huruf-huruf istisnanya itu, seperti itu. Kalau khoda ada hasya itu nggak perlu tamujab, taman finakis manfi, tergantung kita mau nganggap dia fi'il atau huruf jar. Kalau kita nganggap dia fi'il berarti setelahnya maf'ul bih, mansub. Kalau kita nganggap dia huruf jar berarti setelahnya majrur, seperti itu. Ya, ini kita baca ringkas saja, ini hukumnya sama. Kalau mustasna bi illa tadi hukum pertama, yusabu idza kana kalamu taman mujabat. Kalau tamujab berarti harus nasab tadi kan. Qamal qaumu ila zaidan wa kharajna ila amr. Ya, wa in kana kalamu manfiyan taman, kalau tam manfi jaza fihi 1 badal. Ya, jadi tadi tabinya apa? Badal ya. Jadi tadi itu badal. Misalkan maja al qaumu illa zaidun. Kan bisa illa zaidun, bisa illa zaidan. Nah, kalau hukum yang kedua kan zaidan, mansub sebagai mustasna namanya. Ya, jadi yang misalkan ini qamal qaumu illa yang dulu yang gampang. Nah, kalau yang illa amron. Nah, ini namanya mustasna. Ya, mustasna. Ini namanya adat istisna. Adat istisna. Ya, adat istisna. Ini namanya mustasna minhu. Ya, itu. Ya. Nah, kalau tamujab yang mansub tadi sebagai mustasna dia.
Jadi mansubun alal mustasna. Nah, yang kedua ada taman fi. Taman fi hukumnya dua. Yang pertama bisa mansuban alal mustasna, ya, atau tabi' ala annahu badal. Jadi kalau misalnya ketemu kalimat maqamal qaumu illa zaidun illa zaidan. Zaidan sebagai mustasna di sini. Ya. Tapi kalau maqamal qaumu illa zaidun di sini maka i'rabnya Badal. sebagai badal. Maka qaumu namanya mubdal Mubdal minhu. minhu. Paham? Jadi tabi itu kan bukan i'rab, kan tabinya apa? Tabi ada 4. Di sini bukan naat, bukan apa, bukan tabi tapi badal. Maqamal qaumu illa zaidun berarti i'rabnya badal. Badal kan tabi. Nah, yang terakhir kalau kalamnya naqis, ya naqis manfi maksudnya ala hasabil awamil, artinya tergantung kepada jumlah, yang tergantung kepada kalimat yang kurang apa. Kalau maqama ila zaidun hilang fa'il berarti ini sebagai fa'il, sini langsung aja fa'il. Enggak perlu ada mustasna minhu, enggak perlu. Ya, mustasna minhu itu hanya berlaku ketika tam mujab atau tam manfi yang kita gunakan hukum mansub. Ya, kalau tam manfi kita gunakan hukum tabi sebagai badal yang Arabnya. Kalau naqis manfi maka ya tergantung, kalau dia Langsung hilang aja. fa'il, kalau hilang maf'ul bih ya maf'ul bih. Darabtu illa zaidan, berarti ini maf'ul bih kan seperti itu. Nah, terus wal mustasna bi ghairin wasiwan wasuwan wasawa'in wa majrur. Hukumnya majrurun la ghair. Artinya yang setelah ghairu siwa suwa dan sawa ini semuanya majrur belakangnya pasti kan tadi. Ghairu zaidin, ghairu zaidin, apa lagi? Wa ghairi zaidin. Nah, hanya saja berlaku hukum taman fi tamujab naqis manfi ke adat istisnanya, ke ghairunya, ke siwanya, ke suwanya, ke sawanya untuk menentukan harokat itu. Setelah ini yang 4 ini pasti majrur. La ghair, seperti itu maksudnya. Yang terakhir, wal mustasna bi khala ada hasya, bisa dua hukumnya kan? Ya juzu nasbuhu wa jaruhu, boleh nasab boleh jar. Kalau nasab berarti seperti misalkan qamal qamu khala zaidan. Berarti ini sebagai maf'ul. Oke. Ya. Kalau wa zaidin berarti sebagai majrur. Jurur. Misalnya ada amron berarti ini maf'ul bih, amrin majrur. Hasya bakran maf'ul bih, ini majrur. Hasyanya ya tergantung kita fi'il atau mau jadi harful jar boleh yang mana aja, terserah kita. Oke, itu namanya istisna. Kita cukup sampai di sini dulu, ini besok terakhir sekalian yang tawabi ya. Yang apa namanya? Yang makhfudat terakhir sekalian sama sini ya. Berarti udah berapa isim mansubat? Masih ingat nggak hukum-hukumnya semua? Maf'ul bih. Kalau nggak punya catatan, ini sekali dengar aja ini pasti udah lewat semua ya. Makanya harus diulang terus. Kita belajar cepat aja sekarang, karena ngejar biar cepat ini hukumnya nanti kita ulang lagi untuk belajar perlahan. Ya. Maf'ul bih udah Tapi mau paham lah. kemana, Bu? Yang kedua maf'ul mutlak, masdar. Ya, maf'ul mutlak itu bagaimana ciri-cirinya? Dia berbentuk masdar, hukumnya mansub, dan dia punya amil yang serupa dengan masdar itu. Entah itu serupa makna dan lafaz atau setidaknya serupa makna meskipun lafaznya berbeda. Itu nanti akan ketemu namanya hukumnya maf'ul mutlak. Ya. Yang kedua maf'ul mutlak ya, atau masdar. Jadi boleh nanti maf'ul mutlak mansubun, boleh masdar mansubun, tapi bagusnya maf'ul mutlak aja. Ya, maf'ul mutlak mansubun wa alamatun nasbihi fathah li annahu isim mufrad. Ya, kalau misalnya alamatun nasbihi li annahu apa, kalau alif li annahu apa seperti itu. Maf'ul mutlak. Kalau maf'ul bih kan gampang, maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbihi. Maf'ul mutlak mansubun wa alamatun nasbihi seperti itu. Nah, terus ada lagi namanya maf'ul Fi. maf'ul fi, maksudnya dzaraf zaman, dzaraf makan. Ya, orangnya sama aja kayak gitu ya. Dzaraf zaman berarti menerangkan waktu ya. Sebuah kalimat yang menerangkan waktu ya, di mana sebenarnya tertakdir huruf Fi. atau isim apa dzaraf makan menunjukkan tempat yang tertakdir huruf fi. Keterangan yang menunjukkan tertakdir huruf fi. Zahabtu qumtu amamal fasli. Saya berdiri di depan kelas. Aslinya kan fi amamil Fasli. fasli. Bagaimana ngarapnya? Kalau ada fi ya berarti majrur. Amami majrurun wa alamatu jarhi kasrah li annahu ismul mufrad. Tapi kalau amamal hilangkan fi jadi amama, jadi fathah dia. Maf'ul fi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Zahiratun. Begitupun dengan misalnya
ji'tu yauman, saya datang hari ini. Saya telah datang hari ini. Ya. Atau ji'tu yaumal khamis, saya datang hari Kamis. Gitu. Atau ji'tu fi yaumil khamis boleh. Jadi kalau antum mau pakaikan fi berarti dia majrur setelahnya. Kalau nggak mau pakaikan fi berarti mansub ala maf'ul Fi. fi seperti itu. Maf'ul fi mansubun. Terus apa lagi yang keempat? Hal. Hal tadi menunjukkan keadaan. Menunjukkan keadaan. Ya. Mansub dia bentuknya Mansub. isim fa'il atau isim maf'ul, Nakiro. nakirah dia. Sahibul halnya Ma'rifat. ma'rifah. Dan hal itu pasti setelah sempurnanya Kalimat. jumlah. Jadi kita kan bahas sempurna di istisna ada yang tamnya gitu. Ibaratnya kalau di istisna tam. Jadi hal itu setelah tam. Kalau nggak tam berarti dia belum tentu hal. Bisa jadi dia maf'ul bih, bisa jadi dia yang lain seperti itu. Itu syaratnya. Ya. Berarti i'rabnya bagaimana? Hal mansubun wa alamatun Mansubun. nasbihi fathah. Fathatun. Ya, langsung aja hal wa alamatun nasbihi fathah. Ya sahibul hal nggak perlu di-i'rab karena sahibul hal itu kan sebagai pembanding aja. Di mana halnya siapa ini? Keadaannya siapa sih ini? Ya. Kalau hal lebih kepada hayat, ya. Dan nanti itu bedanya 3 aja. Ada hayat, ada zawat, ada nasab. Kalau hayat itu punya hal, kalau zawat ya zat dan nasab perhitungan angka-angka bilangan itu punya si tamyiz istilahnya. Jadi tamyiz sama hal itu mirip sebenarnya. Bedanya satu berkaitan dengan angka-angka ukuran tolak ukur, dan satu berkaitan dengan keadaan. Ya. Nah, kalau misalkan tamyiz kan tadi misalkan ishtara itu isyrina kitaban. Ya, jadi tamyiz ya, jadi tamyiz di situ seperti itu. Karena kan nggak mungkin diartikan dalam keadaan 20. Meskipun ada mengandung unsur-unsur makna seperti itu kan. Saya membeli 20 buku gitu kan. Kan keterangan itu 20 buku. Bukunya keterangan. Ya sama saya duduk diam. Itu kan keterangan juga diamnya. Seperti itu. Ya, sama-sama keterangannya tapi bedanya kalau udah berkaitan dengan keadaan kondisi perbuatan itu namanya hal. Tapi kalau sudah berkaitan dengan angka-angka perhitungan dan tolak ukur itu namanya tamyiz. Tamyiz. Bedanya seperti itu aja. Ya. Terus apa lagi? Hal, tamyiz, Istisna. istisna. Nah, istisna tadi ada apa? Terakhir nih. Illa. Istisna itu ada 3 Ghairu. jenisnya. Istisna Iya. bi illa, Bi illa. Bi ghairu istisna siwa bi suwa ghairi, sawaun. siwa, suwa, dan sawa. Yang terakhir istisna bi Khala ada hasya. hasya. Nah, kalau istisna bi illa hukumnya bagaimana? Ada 3. 3. Tamujab, tamanfi, naqis manfi. Tamujab mansubun alal mustasna. Kalau tamanfi boleh mansubun alal mustasna, boleh tabiun Tabi. ala annahu Badal. badal. Ya. Kalau naqis manfi bagaimana hukumnya? Ala hasabi, ala hasabil jumlah, tergantung jumlah. Jumlahnya apa yang kurang? Ya. Itu yang setelah ilahnya. Kalau bi ghairu siwa, suwa, dan sawa bagaimana hukumnya? Setelah ghairu siwa, suwa hukumnya pasti Asro. majrur. Majrur. Nah, bagaimana ghairunya, siwanya, suwanya, dan sawanya menentukan harokatnya? Ya, Kembali lihat. ke rumus ilah. Kalau tamujab berarti mansub fathah dia. Kalau dia tamanfi berarti boleh fathah, boleh dhammah, boleh kasrah, tergantung kondisi. Ya kalau boleh langsung mansub berarti dia nanti sebagai mustasna. Kalau mau tabi ya nanti badalnya kemana tergantung. Atau dia kalau naqis manfi berarti dia sesuai dengan apa yang kurang. Kalau hilang fa'il berarti dia sebagai fa'il nanti di sana. Yang terakhir bikhola ada hasyah, hukumnya ada 2. Kalau kita anggap dia sebagai fi'il maka dia setelahnya mansub sebagai maf'ul bih. Kalau kita anggap sebagai harful jar maka setelahnya kita anggap sebagai Majrur. majrur. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Udah. Ya. Materinya gampang, ngafalnya susah. Makanya tergantung ke masing-masing orangnya aja lagi. Kalau materinya mah gampang sekali. Tinggal saya nanti temukan. Nanti kita coba praktek lah habis setelah khatam semuanya kita nanti buka satu kitab bebas lah mau kitab apa nanti kita baca ganti-gantian. Untuk prakteknya seperti itu. Kalau tahu teorinya nggak dipraktekkan nggak ada gunanya. Antum tahu ikhfa, idgham, izhar itu kalau nggak baca Quran juga nggak ada gunanya ikhfa, idgham, izhar itu. Ya apa kita nggak tahu ikhfa-nya di mana kalau dalam kalimat kan gitu. Ya. Kan ada tuh orang misalnya Imat ngajar tajwid gitu kan. Yang diajarin ikhfa, idgham. Orang pasti hafal pasti gampang sekali. Ikhfa hurufnya 15, idgham hurufnya cuma 6, ya. Izhar hurufnya cuma 6, iqlab hurufnya cuma 1, nun mati ketemu ini udah orang menghafal. Tapi kalau disuruh baca
ambiar semua, hilang semua. Nah, makanya teori itu harus diiringi dengan praktek. Nah, praktek ini nanti yang akan yang bikin orang membosankan di sini. Orang itu suka dengan teori ilmu nahu, entah kenapa banyak orang itu suka dengan teori ilmu nahu. Iya. Tapi ketika udah praktek ilmu nahu nggak mau, karena nggak bisa. Ya, nah, sebenarnya bukan nggak bisa, nggak mau aja untuk mencoba membiasakan. Ya, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Besok insya Allah khatam. Kita selesaikan mansubat yang masih ada beberapa lagi. Nanti setelah itu mahfurat sedikit sekali, habis itu khatam. Ya, hari Kamis baru kita khatam untuk hari Kamis, hari Rabu, hari Selasa khatam nahu, hari Kamis nanti khatam sorofnya seperti itu. Ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, cukup sampai di sini kita akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.